Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas tentang kuliah elektronika daya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, materi yang akan saya bahas yaitu tentang konsep dasar elektronika daya. Sebagai pendahuluan, saya sampaikan untuk biodata saya, mulai dari tempat tanggal lahir, alamat pekerjaan, nomor kontak, ya. Seandainya nanti Anda masih merasa belum jelas berkaitan dengan materi elektronika daya, ini nanti bisa kontak ke kami, ya. Nah, untuk materi elektronika daya ini, saya menggunakan buku referensi yang berjudul Aplikasi Elektronika Daya pada Sistem Tenaga Listrik. Nah, buku ini merupakan rangkuman kombinasi dari berbagai macam referensi yang sudah kami baca dan pelajari, buku-buku yang berkaitan dengan elektronika daya atau power electronics. Ada banyak buku ya, yang bisa Anda baca. Bukunya Muhammad Rashid itu yang cukup terkenal, terjemahan. Yang kedua ada buku Sing, ya, dan ada buku-buku tentang power electronics yang cukup terkenal. Silakan nanti Anda bisa baca lebih lanjut ya untuk memperkaya materi tentang elektronika daya ini. Nah, buku ini sudah kami terbitkan di UNY Press dan sudah kami upload juga di Bismart. Jadi bagi mahasiswa semua yang sudah memiliki akun e-learning pada Bismart, Anda dapat mengdownload buku ini secara free, ya, gratis, tidak perlu bayar. Silakan Anda masuk ke Bismart dan Anda dapatkan buku ini. Nah, untuk pendahuluan di dalam perkuliahan ini, ya, materi-materi ini, presentasi, materi modul, materi buku, nanti semua sudah saya upload di sini. muhal.wordpress.com atau juga sudah saya upload juga di staf WNI ACID. Silahkan nanti yang menginginkan untuk mendapatkan buku, mendapatkan PowerPoint, mendapatkan modul yang pernah saya tulis, dan artikel-artikel yang pernah saya tulis berkaitan dengan power electronics, itu nanti bisa diakses di sini. Atau Anda bisa Google, cari ya melalui mesin pencari Google dengan kata kunci elektronika daya Muhammad Ali UNY. Insya Allah nanti akan ketemu dengan materi-materi yang pernah saya terbitkan. Nah, untuk khusus bagi mahasiswa saya, di sini nanti untuk kuliah ini ada berbagai macam faktor penilaian. Biasanya kami menggunakan aspek penilaian berupa yang pertama adalah keaktifan Anda nanti di kelas. Jadi nanti di dalam kelas itu nanti ada ya diskusi, ada tanya jawab, ada presensi kehadiran di kelas, ya. Termasuk nanti Anda merespon materi yang saya berikan nanti di kelas itu presentasinya maksimal 15%. Yang berikutnya nanti di sela-sela kegiatan kuliah mungkin bisa 5 atau 3 kali dalam satu semester ada kuis. Nah, ini nanti bisa menjadi tambahan nilai bagi Anda dengan maksimal nanti 15%. Sedangkan untuk penilaian yang ketiga adalah ada tugas. Tugas nanti bisa bermacam-macam, bisa mereview buku, materi, mereview artikel jurnal, menyelesaikan soal, ataupun nanti juga bisa berkaitan dengan mendesain sebuah sistem elektronika daya. Atau bisa nanti juga membuat hardware, mengimplementasikan teori-teori ini menjadi sebuah hardware. Nah, ini juga maksimal nanti tugas penilaiannya adalah 25%. Nah, yang keempat itu adalah ujian mid semester. Insya Allah nanti kalau Anda mengikuti kuliah-kuliah saya, lihat video-video kuliah saya yang ada di YouTube maupun di e-learning, ya,
Anda nanti akan bisa menjawab semua pertanyaan yang saya buat pada soal yang akan saya ujikan di ujian tengah semester atau mid semester. Nah, yang berikutnya adalah ujian akhir itu adalah maksimum 35%. Sehingga nanti harapannya mata kuliah ini Anda minimal dapat nilai apa? Ya, B+. Kalau bisa ya A. Kalau terpaksanya kurang ya A-. Tapi saya mengharapkan Anda nanti dapat nilai A semua. Jadi silakan optimalkan, ya, saya akan berlaku fair bagi semua mahasiswa yang memang memenuhi persyaratan untuk dapat nilai A, ya nanti akan saya berikan ini. Nah, bagi mahasiswa yang belum mendapatkan nilai B+, nanti Anda boleh untuk berkonsultasi dengan saya, apa kira-kira dari 5 faktor ini yang perlu untuk diperbaiki. Nah, diharapkan nanti untuk aktivitas Anda, ya, nilai-nilai ini nanti akan saya publish supaya nanti Anda tahu, ya, berkaitan dengan bagian mana yang Anda yang kurang. Kita lanjut pada materi pendahuluan. Nah, untuk materi kuliah ini ya ada beberapa hal tadi saya mengharapkan Anda semua dapat nilai A, ya. A- atau B+. Nah, untuk ini maka ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama ya yang Anda jelas nih. Anda harus serius untuk kuliah. Bagi yang memang tidak serius saya sarankan untuk mengundurkan diri untuk revisi KRS. Berarti Anda belum siap. Artinya siap di sini gimana ya? Anda harus yang pertama Anda harus punya motivasi untuk belajar mata kuliah elektronika daya, itu yang pertama. Yang kedua ya Anda mestinya sudah punya referensi bukunya. Buku sudah saya kasih gratis, beberapa buku referensi silakan Anda tambah sendiri ya, boleh cari buku di perpus, boleh cari di shopping, boleh cari di internet silakan ya untuk melengkapi, memperkaya. Nah, yang berikutnya nanti kami harapkan ya untuk mahasiswa jangan sampai nanti terlambat kuliah. Karena nanti bagi yang terlambat ya kemungkinan nanti nilai tidak akan bisa maksimal. Nah, oleh karena itu nanti ya tolong untuk tepat waktu setiap kali kita melakukan perkuliahan. Nah, yang ketiga ya bukti dari kesiapan dan keseriusan Anda adalah Anda wajib membaca materi terlebih dahulu. Seperti pada saat ini kita akan membahas materi konsep dasar elektronika daya. Maka ya harapannya nanti Anda sudah baca dulu. Supaya nanti kalau saya lakukan kuis secara random, karena saya nanti untuk kuis tidak saya informasikan waktunya kapan. Sehingga nanti Anda selalu siap, karena Anda sudah membaca materi terlebih dahulu. Atau Anda membaca materi yang sudah pernah saya berikan. Jadi kuis bisa materi baru, bisa juga berkaitan materi yang minggu lalu kita bahas. Sehingga nanti untuk refreshing. Nah, berikutnya untuk semua materi kuliah saya sudah ada di web. Sudah tadi sebutkan sumbernya, ada di blog saya, ada di staf UNY ACID, ada di e-learning Bismart. Oleh karena itu, ini perlu di follow up ya. Dengan apa? Dengan membaca referensi-referensi yang lain sebagai pendukung. Tentu saja referensi lain yang berkaitan dengan mata kuliah elektronika daya. Nah, yang berikutnya adalah untuk tugas mohon untuk dilaksanakan, dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Karena tadi poinnya cukup besar, 25%. Harapannya nanti ujian akhir dan juga ujian mid semester Anda juga akan mendapatkan nilai yang terbaik. Saya kira itu ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pendahuluan kuliah. Nah, kita bahas untuk materi yang pertama yaitu tentang ruang lingkup elektronika daya. Kalau kita bicara tentang elektronika daya ada dua kata. Yang pertama elektronika, yang kedua adalah daya. Apa sih yang dimaksud dengan elektronika dan daya ini? Nanti kita bahas untuk definisinya. Kita bahas ruang lingkupnya ya. Nah, di sini sebagai kata pertama maka yang kita bahas di materi elektronika daya ya tentang elektronikanya. Tentang komponen elektronika, tentang rangkaian elektronika. Nah, ini termasuk nanti di sini. Rangkaian elektronika. Nanti ada teori hukum Ohm, ada hukum Ampere, ada hukum Kirchhoff, ya, ada hukum Thevenin, ada hukum Norton dan lain sebagainya. Nanti kita akan membahas tentang dasar elektronikanya, termasuk nanti
teori rangkaian. Yang ketiga nanti kita akan bahas sistem kontrol. Karena di sini nanti salah satu aplikasi dari elektronika daya banyak digunakan untuk sistem kontrol. Intinya di elektronika daya konversi listrik dari AC ke AC, AC ke DC, DC ke DC, dan DC ke AC. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk kontrol, sehingga nanti ada filosofi kontrol di sana. Yang keempat itu adalah berkaitan dengan signal processing. Nah, di dalam aplikasi elektronika daya, terutama di sistem kontrol, kita berkaitan dengan parameter listrik ya, yang kita pakai. Ada arus, ada tegangan. Yang biasanya nanti kita gunakan untuk sensor, transducer, dan transmitter. Nah, yang paling umum digunakan adalah kalau untuk arus itu ada analog, ada digital. Kalau analog kita menggunakan 4 sampai 20 miliampere, atau kalau tegangan 0 sampai 5 volt ya. Kalau untuk nanti digital ya kita pakai on off. Kita pakai protokol fieldbus, profibus, modbus, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang kita bahas adalah elektromagnetik. Salah satu poin di dalam power electronics adalah nanti munculnya medan elektromagnetik yang kadang-kadang ini memunculkan gangguan pada sistem tenaga listrik berupa harmonisa. Sehingga nanti kita harus paham tentang konsep elektromagnetik. Yang berikutnya kita nanti juga banyak menggunakan teknik simulasi berbasis komputer. Untuk memudahkan memahami materi tentang elektronika daya, kita banyak menggunakan software. Salah satu software yang banyak digunakan yaitu PSIM. Yang kedua adalah Proteus. Yang berikutnya ada banyak ya nanti untuk software-software yang bisa kita, misalkan PSpice. Nah, dengan software-software ini nanti harapannya Anda nanti bisa mudah memahami konsep rangkaian elektronika daya dan analisisnya dengan baik. Yang berikutnya adalah kita akan membahas electric machine. Salah satu objek yang sering dikontrol pada sistem tenaga listrik itu adalah mesin listrik. Di industri, mesin listrik itu menjadi komponen utama penggerak dari industri. Mesin listrik itu fungsinya sebagai pompa ya, untuk menggerakkan pompa, untuk menggerakkan kompresor, untuk menggerakkan fan, blower, untuk menggerakkan konveyor, dan mesin-mesin penggerak lainnya. Sehingga ini sangat penting untuk kita pelajari, termasuk nanti salah satu aplikasinya nanti kita kontrol dengan menggunakan VSD, Variable Speed Drive. Nah, nanti akan dibahas Variable Speed Drive pada materi tentang inverter, ya, rangkaian inverter dan aplikasinya. Yang berikutnya adalah nanti kita akan bahas tentang power system, yaitu kita bicara tentang sistem tenaga listrik. Salah satu objek yang dikontrol pada elektronika daya itu adalah sistem tenaga listrik. Nah, cirinya apa? Elektronika cirinya arusnya kecil, tegangannya kecil. Tapi kalau kita bicara tentang power system itu arusnya besar, tegangannya besar. Yang membedakan kalau elektronika menggunakan frekuensi tinggi, kalau listrik atau power system itu menggunakan frekuensi rendah. Nah, ini nanti kita perlu bahas juga. Dan yang terakhir kita bahas tentang teknologi semikonduktor. Ini bicara tentang komponen-komponen pada elektronika daya. Ini akan kita bahas pada materi yang berikutnya, yaitu materi kedua. Nanti silakan lihat videonya, ya, mulai dari dioda, transistor, FET, tiristor, SCR, diak, triak, IGBT, dan komponen-komponen semikonduktor daya lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat elektronika daya tadi ruang lingkupnya secara detail dapat kita jelaskan ya. Akan membahas tentang apa? Peralatan-peralatan semikonduktor dan aplikasinya pada rangkaian listrik. Di sini kalau kita jabarkan ya. Nah, peralatan elektronika itu terdiri dari apa? Komponen-komponen semikonduktor. Tentu saja kalau kita bicara pokok bahasan elektronika ada komponen yang sifatnya aktif dan ada komponen yang sifatnya pasif.
Nah, yang kita bahas pada komponen semikonduktor itu adalah jenis komponen aktif. Apa saja tadi sudah saya sebutkan ya, ada dioda, ada transistor baik bentuknya BJT maupun FET, ada UJT, ada SCR, ada diak, ada triak, ada IGBT ya, dan komponen-komponen semikonduktor lainnya. Yang berikutnya tentang rangkaian elektronika dasar ya, tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian kombinasi dan lain sebagainya. Berikutnya kita kaji hukum Ohm, hukum Ampere, hukum Kirchhoff 1, 2, teori rangkaian dan lain sebagainya. Nah, ini ruang lingkup di dalam pokok bahasan elektronikanya. Nah, sedangkan di bidang sistem tenaga listrik apa kira-kira yang dibahas? Jadi intinya objek yang dikendalikan pada elektronika daya itu adalah peralatan-peralatan listrik yang mempunyai daya besar. Daya besar itu di sini arus dan tegangannya besar. Dengan frekuensi 50 Hz. Nah, sedangkan elektronika itu biasanya kebalikannya. Arusnya kecil, tegangannya kecil, frekuensinya yang besar. Nah, elektronika daya ini gabungan. Semuanya nanti serba besar. Arusnya besar. Misalkan untuk VSD kita untuk kontrol motor yang ada di industri, motornya ukurannya adalah 400 kVA, ini bisa kita lihat. Tegangannya itu 6 kV, tegangan besar. Arusnya ya sama dengan 400 dibagi dengan 6 dikalikan akar 3. Nah, ini kira-kira arusnya ya cukup besar. 400 dibagi 6 ya itu sekitar ya 90 dibagi dengan akar 3 ya arusnya bisa sampai puluhan ampere. Ini sangat besar. Padahal rangkaian elektronika biasanya arusnya kecil. Nah, ini salah satu aplikasinya ya. Yang berikutnya ada potensi bahaya di sini di listrik. Sehingga nanti kita perlu memperhatikan faktor K3-nya. Apabila kita nanti berkaitan dengan elektronika daya, kita perlu memperhatikan K3. Perlu interface. Karena arusnya besar, tegangannya besar, kita tidak bisa melakukan operasi secara langsung. Sehingga kita perlu interface atau antarmuka. Supaya nanti operational maintenance-nya menjadi lebih aman. Perlu desain rangkaian yang handal. Sehingga nanti kita tidak terjadi error atau kecelakaan kerja. Karena di sini kita berurusan dengan arus dan tegangan yang besar. Salah sedikit desain itu akan menyebabkan fatal. Nah, di sini resikonya ya cukup mahal. Nah, peralatan listrik yang dikontrol tadi sudah kita bahas, bisa mesin listrik, bisa pemanas, bisa AC, air conditioner, bisa mesin-mesin produksi atau peralatan industri yang lainnya. Nah, contoh aplikasi dari mesin listrik itu ada pompa, ada kompresor, ada blower, ada fan, ada conveyor, ada air conditioner, ada heater pemanas, ada chiller, ada lift, eskalator, mesin cracking, mesin bubut, mesin CNC dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa aplikasi ya, yang nanti akan dikontrol menggunakan rangkaian elektronika daya. Nah, yang berikutnya kalau kita bicara tentang sistem kontrol, kira-kira apa sih yang nanti akan kita bahas? Jadi kontrol elektronika daya yang dikontrol itu bukan prototipe lagi yang arus kecil ya seperti mainan anak-anak, tetapi di sini yang dikontrol adalah peralatan-peralatan yang berdaya besar. Peralatan listrik yang berdaya besar. Sehingga di sini ya perlu pengaturan besaran listrik yang diatur apanya. Nah, di sini kita kenal konsep VVVF, yaitu variable voltage, variable frekuensi. Jadi ada dua faktor, tegangan dan frekuensi yang dikontrol ini. Nah, yang dikontrol itu ada apa jenisnya? Ini dapat kita kelompokkan secara garis besar. Jadi yang kita bahas nanti sebenarnya ini ya, pengaturan melalui pengubahan listrik dari listrik AC menjadi listrik DC. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah yang kita bahas pengaturan listrik ya, yang dirubah dari AC menjadi AC. Jadi kalau dari AC menjadi DC itu dikenal dengan nama rectifier. Nanti kita akan bahas materi khusus tentang rectifier. Untuk AC ke DC itu dikenal dengan nama AC regulator. AC ke AC.
Yang berikutnya DC ke DC itu dinamakan dengan DC chopper. Dan yang terakhir dari DC ke AC dikenal dengan nama rangkaian inverter. Jadi di sini ada 4 untuk sistem kontrol, yaitu untuk merubah listrik dari AC ke DC, dari AC ke AC, dari DC ke DC, dan dari DC ke AC. Nah, di sini kalau kita lihat definisinya berkait dengan elektronika daya, atau kalau kita terjemahkan aslinya adalah ini. Power electronics is an application of electronics that focus on control and conversion of electric parameter with large power. Artinya adalah kalau kita terjemahkan ya, yaitu adalah sebuah aplikasi di sini. An application of electronics, sebuah aplikasi elektronika that focus on control, yang fokus pada pengendalian and conversion of electric parameter, dan konversi parameter listrik with large power, pada sistem tenaga listrik yang berdaya besar. Nah, sehingga dari sini kata kuncinya adalah kalau kita bicara tentang elektronika daya atau power electronics, the key ya, keywordnya ya, the keywords of the power electronic is electronics atau elektronika. Yang kedua adalah control ya, atau pengendalian. Yang ketiga adalah conversion atau konversi ya. Apa yang dikonversi berupa electrical parameter that have current and voltage. High current and high voltage. Nah, di sini adalah parameter listriknya mempunyai nilai yang cukup besar. Nah, konsep elektronika daya di sini adalah penggunaan komponen-komponen semikonduktor. Jadi di sini elektronikanya yang dipakai itu adalah penggunaan komponen-komponen semikonduktor. Jadi bukan lagi elektronika analog, tetapi di sini sudah menggunakan elektronika digital. Nah, semikonduktor itu fungsinya untuk apa? Nanti untuk switching. Yang berikutnya adalah converting. Ya, yang berikutnya adalah controlling. Dari satu sumber ke sumber lainnya. Nah, di sini peralatan semikonduktor itu adalah disebut elektronika solid state. Perkembangan teknologi khususnya di revolusi industri 4.0 yang diawali revolusi industri 3.0 yaitu penemuan semikonduktor. Sehingga memunculkan konsep otomasi. Nah, di 4.0 ya tidak hanya sekedar otomasi, juga untuk otonominya. Nah, di sini tujuannya apa penggunaan semikonduktor itu? Untuk mendapatkan pengendalian yang efektif dan efisien pada sistem tenaga listrik yang berdaya besar. Nah, di sini untuk aplikasi teknik kontrol ya itu digunakan untuk mendapatkan kebutuhan input dan output yang dibutuhkan oleh sebuah peralatan atau sistem. Jadi di sini dapat kita sampaikan bahwa yang namanya power elektronik itu adalah kombinasi antara sistem tenaga listrik, elektronika, dan sistem kontrol. Nah, dari kombinasi inilah memunculkan konsep tentang power electronics. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, yang dinamakan power elektronik atau elektronika daya adalah apa? Aplikasi rangkaian elektronika yang menggunakan solid state untuk mengendalikan dan mengkonversi tenaga listrik yang berdaya besar. Rangkaian elektronika daya, kalau kita bicara tentang rangkaian, maka di sana mesti ada sumber masukan atau input source. Dan yang kedua, pasti ada beban. Rangkaian kalau tidak berbeban ya akan menjadi open circuit. Sehingga nanti tidak bermanfaat. Nah, di sini rangkaian itu nanti ditinjau dari sisi inputnya dan ditinjau dari sisi outputnya.
Nah, di dalam rangkaian elektronika daya nanti bisa terdiri dari satu atau lebih konverter untuk melakukan perubahan parameter listrik. Nah, biasanya nanti di dalam aplikasinya, contoh kasus misalkan rangkaian charger. Itu nanti dia mengkonversi dari AC menjadi DC. Nah, di dalamnya nanti ada rangkaian AC DC converter, ada nanti dari setelah menjadi DC nanti difilter. Sehingga nanti ada kontrol DC to DC converternya. Nah, cirinya adalah menggunakan device semikonduktor. Sebagai apa di sini? Yaitu sebagai saklar elektronik. Keunggulannya apa saklar elektronik? Yaitu untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Nah, kontrolnya nanti kita menggunakan rangkaian pemicu atau gating circuits, ya. Sehingga nanti kita bisa melakukan penyulutan pada saklar elektronik. Nah, dari hasil penyulutan ini maka kita bisa atur kebutuhannya. Nah, pengaturan nanti bisa diotomatiskan dengan menggunakan sensor, transducer, dan transmitter sehingga membentuk sebuah kontrol feedback ya yang dapat diimplementasikan pada sistem baik analog maupun sistem digital. Nah, untuk penggunaan peralatan semikonduktor ini nanti bisa digunakan satu atau lebih dari static switch yang berfungsi nanti sebagai circuit breaker-nya. Ya. Perhatikan pada gambar di sini, untuk sistem elektronika daya itu dapat didekati dengan pendekatan sistem. Nah, di sini di dalam pendekatan sistem ada rangkaian pemproses dan pengendali ya, dari input agar mendapatkan nilai yang optimal sesuai dengan kebutuhan beban. Nah, silakan dilihat di sini ya untuk gambarnya. Di sini ada input, di sini ada power processor, di sana ada output. Nah, output ini nanti digunakan untuk mencatu beban. Nah, untuk mendapatkan output yang diinginkan maka perlu di feedback. Feedback ini nanti dikontrol supaya nanti power prosesornya menghasilkan output yang sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu di sini butuh referensi signal. Nah, ini adalah metode sistem kontrol secara umum. Nah, kalau kita membahas tentang sistem kendali digital ya, kita kenal sistem loop terbuka dan sistem loop tertutup. Nah, ini mirip dengan sistem kontrol loop tertutup. Atau dikenal dengan nama closed loop control system. Nah, sistem elektronika daya itu nanti banyak dikembangkan ya, sistem kontrol dengan tanpa sensor atau dikenal dengan nama sensorless control system. Jadi tidak perlu nanti kita melakukan feedback ya. Karena nanti yang kita atur nanti adalah tegangan arus ya supaya nanti outputnya bisa menjadi lebih terkontrol. Oke, kita lanjutkan untuk kaitannya dengan power elektronik di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk power prosesornya. Di sini ada input ya, untuk power input di sini ada power outputnya ya. Di sini ada converter, di sini ada energy storage-nya, ada converter lagi ya. Nah, untuk power inputnya biasanya nanti di sini menggunakan ya electric utility ya, baik listrik 1 fase maupun listrik 3 fase. Frekuensi yang banyak digunakan kalau di Indonesia 50 Hz, kalau di Eropa, Amerika itu 60 Hz. Yang berikutnya bisa juga nanti menggunakan listrik DC ya, yang berasal dari baterai ataupun dari solar cell dan lain sebagainya. Nah, untuk power converternya itu menggunakan komponen-komponen elektronika daya, yaitu apa? BJT, MOSFET, SCR, GTO, IGBT, MCT, dan lain sebagainya, yang nanti digunakan sebagai saklar elektronik. Nah, tentu saja nanti untuk mengoptimalkan kita tambahkan induktor dan kapasitor sebagai energy manipulators-nya. Nah, sedangkan outputnya itu nanti dihubungkan ke beban.
Nah, kebebannya apa? Tergantung dari kebutuhan. Bisa berupa motor listrik ya, bisa berupa pemanas, bisa berupa sistem kontrol seperti AVR, automatic voltage regulator, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari semikonduktor daya itu untuk apa? Jadi ada 3 fungsi utama dari semikonduktor. Yang pertama adalah untuk switching atau pensaklaran. On off. Nah, ini saklar 1, saklar 2. On off 1, 2 ini adalah fungsi yang pertama. Yang kedua adalah converting atau mengubah. Dari AC dirubah jadi DC. Dari DC dirubah jadi DC. DC dirubah jadi AC. Itu mengubah. Yang ketiga adalah controlling, mengatur. Ya. Yang diatur apanya? Yang diatur adalah sudut pemicuannya agar dia mendapatkan tegangan yang bisa kita kontrol. Yang kita atur adalah frekuensinya agar nanti motor putarannya bisa kita kontrol. Nah, 3 fungsi inilah yang menjadi kekuatan dari power electronics atau elektronika daya. Nah, untuk switching ini kita feedback ke rangkaian voltage divider. Sebenarnya untuk melakukan switching ya atau pengubahan tegangan itu bisa dilakukan tanpa switching. Ini sebenarnya ini voltage divider ini ya, rangkaian pembagi tegangan. Nah, ini rangkaian pembagi tegangan konvensional ya. Jadi kalau kita punya input V1, kita mau mendapatkan tegangan V2, salah satu caranya ya kita pasang di sini R variable. Di mana nanti R-nya bisa kita geser naik turun. Kalau R-nya nanti digeser ke atas, tegangannya semakin besar. Kalau R-nya digeser ke bawah, tegangannya akan kecil. Jadi untuk melakukan pengubahan tegangan itu dapat dicari dengan rumus. Berapa nilai V2-nya? V2 sama dengan R2 ya per R1 plus R2 dikalikan V1. Ini adalah cara pengaturan tegangan yang paling mudah. Tetapi model pengaturan seperti ini itu sangat tidak efisien. Efektifnya ya efektif. Karena untuk melakukan pengaturan tegangan kita cuma butuh R saja. Tapi efisiensinya tidak tinggi. Kenapa kok tidak tinggi? Karena di sini ya ada energi yang kita buang. Jadi kalau misalkan di sini inputnya 12 volt, di sini R1-nya sama dengan 100 ohm, R2-nya 100 ohm, maka V2-nya akan sama dengan 6 volt. Nah, yang 6 volt itu kan berarti separuh dari V1, V sumber. Nah, yang separuhnya di mana? Ya, separuhnya dibuang. Dibuangnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk panas. Sehingga sistem konversi konvensional seperti ini sangat tidak direkomendasikan. Karena tidak efisien. Losses-nya tinggi. Karena nanti akan muncul I kuadrat kali R1 kali R2. Ini kan ada I ya. Di sini ada R1 dan R2 yang diseri, maka akan muncul losses panas. P sama dengan ya rugi-rugi sama dengan I kuadrat kalikan R1 plus R2. Satuannya watt. Kalau tadi yang kita buang itu 6 volt ya, berarti nanti arusnya sama dengan tadi 12 volt dibagi dengan tadi R1 ditambah R2-nya 200. Kita tinggal hitung aja nanti berapa rugi-ruginya. Ya ruginya cukup besar. Sehingga konsep switching yang konvensional tadi kita ganti dengan konsep switching. Nah, konsep switching yang tadi R-nya kita ganti dengan saklar elektronik. Jadi kalau nanti kita ganti saklar elektronik, kita bisa lihat di sini. Ini inputnya ada, saya gambarkan. Ini inputnya itu adalah 12 volt. Maka untuk mendapatkan tegangan 6 volt, ini misalkan saja ya, ini misal tegangan, ini adalah waktu T. Maka untuk mendapatkan tegangan separuh gimana caranya? Caranya di switch.
di switch seperti ini ya. Sehingga nanti di sini ya. Oh ini arahnya ke sini ya, bukan ke sini. Mohon maaf. Ini tingginya kesekian. Jadi nanti di sini kita bisa lihat tegangan 6 volt itu berdasarkan ini, luasan di sini. Sehingga dengan konsep ini maka dia ini on, ini off. Dengan konsep ini maka kita bisa menurunkan tegangan tanpa ada rugi-rugi. Kalaupun ada rugi itu ruginya sangat kecil, hanya rugi switching aja. Ya di sini peralatan switchingnya yang nanti akan menghasilkan rugi. Ruginya sangat kecil dibanding tadi kita menggunakan konvensional pakai rangkaian pembagi tegangan. Sehingga nanti konsep ini itu akan meningkatkan efisiensi. Nah nanti di dalam sistem kontrol itu nanti kita kenal menggunakan switching. Kalau di power supply kita kenal nanti power supply switching (PSS). Ini hampir semua digunakan untuk sistem power supply sekarang ini. Seperti pada komputer, pada HP, ya, untuk charger, dan lain sebagainya. Sekarang banyak menggunakan teknologi ini. Karena apa? Karena lebih efisien. Nah, untuk bisa mewujudkan untuk switching tadi, kita perlu komponen elektronika daya. Yang kita gunakan adalah ini. Yang pertama menggunakan dioda, yang kedua menggunakan transistor jenis BJT, yang ketiga bisa menggunakan FET, ya. Yang keempat bisa menggunakan SCR atau tiristor, yang kelima bisa menggunakan GTO, yang keenam bisa menggunakan IGBT dan MCT. Serta komponen-komponen semikonduktor yang lain. Ini masih ada banyak ya. Seperti misalkan ada triak, nanti kita bisa gunakan juga. Ada diak, nanti kita bahas untuk komponen elektronika daya pada materi berikutnya. Nah yang berikutnya adalah fungsi converting. Fungsi converting ini tadi sudah kita bahas, ada 4 fungsi. Yang pertama ini adalah listrik AC, ini DC. Yang pertama AC ke DC, dinamakan rectifier. Yang kedua DC ke DC, dinamakan DC chopper. Yang berikutnya dari DC ke AC dinamakan inverter. Yang terakhir dari AC ke AC dinamakan AC regulator. Jadi ada 4 konversi di sini. Ada rectifier, ada chopper, ada inverter, dan ada AC regulator. Ini inti dari materi tentang elektronika daya. Nah, kalau kita lihat di sini detailnya seperti apa untuk rangkaian AC to DC converter. Nanti ada kita bahas tentang rangkaian rectifier. Yang pertama rangkaian tak terkendali. Jadi nanti di sini outputnya tidak bisa kita kontrol. Nanti bentuknya nanti ada penyearah satu fase, ya, baik setengah gelombang maupun gelombang penuh. Yang kedua ada penyearah 3 fase, baik setengah maupun gelombang penuh. Nah yang kedua adalah penyearah terkendali atau konverter AC ke DC. Nah di sini nanti jenisnya ada penyearah terkendali 1 fase, ya. Ada yang setengah gelombang, ada yang gelombang penuh, ada yang semi terkendali. Jadi ada 3 nanti. Nanti kita bahas detailnya seperti apa. Dan yang berikutnya adalah penyearah terkendali 3 fase. Ya, ada yang setengah gelombang, ada yang gelombang penuh, dan ada yang semi converter. Jadi ada beberapa perbedaan. Nah di sini kalau kita lihat ya contoh untuk rangkaian AC to AC conversion. Ini nanti yang kita bahas ada AC regulator 1 fase, ada uni maupun bidirectional, dan ada AC regulator 3 fase, yaitu ada unidirectional dan ada bidirectional. Nah ini contohnya aplikasi yang menggunakan ya AC to AC converter. Ini banyak dipakai nanti untuk AVR ini. Nanti kita bahas di
rangkaian AC regulator secara khusus ya, aplikasinya nanti di mana saja. Ini biasa digunakan untuk lampu dimmer. Ini menggunakan prinsip AC regulator. Nah, yang berikutnya adalah DC to DC conversion. Jadi pengubahan dari listrik DC menjadi listrik DC. Nah, yang akan kita bahas nanti ada 3 ya. Istilah DC to DC converter itu dikenal dengan nama chopper. Nah, di sini ada step up atau penaik tegangan, ya. Yang kedua ada step down atau penurun tegangan, dan yang ketiga adalah penaik dan penurun tegangan jadi satu rangkaian atau dikenal dengan nama buck boost converter. Jadi kalau penaik tegangan dikenal dengan nama boost converter, kalau penurun tegangan dikenal dengan buck converter. Istilah lain itu menggunakan istilah chopper. Kalau chopper pakai step up, step down. Tapi kalau converter itu pakai buck atau boost. Nah, converter kadang-kadang digunakan untuk AC ke DC. Kalau yang DC ke DC nanti namanya buck boost converter. Jadi nanti ada istilah buck converter, boost converter, dan buck boost converter. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas berkaitan dengan konversi adalah DC to AC conversion. Yang kita bahas nanti adalah inverter 1 fase dan inverter 3 fase. Nah, ini contoh untuk rangkaian inverter 3 fase. Di sini nanti inputnya DC, outputnya AC. AC-nya di sini 3 fase. RST. Nah, tinggal nanti hubungannya seperti apa? Bisa dihubungkan secara bintang maupun hubungan segitiga. Nah, ini contoh produknya. Inverter 1 fase. Dari DC menjadi AC. Nah, untuk memperkaya materi dan untuk mengukur apakah materi yang sudah saya sampaikan sudah jelas atau belum, nanti silakan Anda latihan untuk menjawab soal di sini. Supaya nanti bisa paham ya. Jawaban Anda silakan ditulis di Google Transform pada link yang sudah saya cantumkan, hasilnya nanti diupload di sana. Sehingga nanti saya bisa paham apakah Anda sudah memahami materi yang pertama atau belum. Saya kira itu materi yang dapat saya sampaikan ya. Semoga apa yang kami sampaikan itu ada manfaatnya. Apabila ada yang belum jelas silakan nanti ditanyakan ya, bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp group atau bisa ketemu langsung di kelas. Sekian dari saya sebagai penutup. Marilah kita berdoa agar apa yang kita bahas ini ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.